Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak yang selamat berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah dilimpah oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sidang salat maghrib berjamaah yang sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tundukkan untuk roga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:04. Kasih kesempatan dan jamaah bertanya. Isanya jam berapa? 7:04. Jam 7:04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dawil nufusis zakiyat. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Darul Muttaqin, mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annahu warada anna awwala ma yundaru fihi min amalil abdi yawmal qiyamah as-salat. Kemarin kan masih bahas fikih tentang sholat, sekarang tentang kekhusyuan dalam sholat. Ketahuilah bahwa di dalam hadis dijelaskan amalan seseorang itu pada hari kiamat yang pertama kali dilihat adalah as-sholatu, sholat. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wasairu amalihi. Kalau sholatnya ditemukannya sempurna, maka sholatnya akan diterima dan semua amalannya. Jadi ukurannya itu sholat. Wa in wujidat naqisatan ruddat ilaihi wasairu amalihi. Dan apabila sholat ini ditemukannya tidak sempurna, maka ditolaklah amalan itu dan semua amalan-amalannya. Oleh karena itu, sholat 5 waktu ini jangan sampai asal-asalan, jangan sampai ditinggalkan apalagi. Tuh. Betul-betul sholat ini adalah awaluman yuhasabu bihi. Pertama kali orang dihisab itu sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalus sholatil maktubah kama salil mizan man awfa istawfa. Jadi sholat 5 waktu ini diumpamakannya timbangan, Pak. Ya, kalau timbangannya sempurna ya maka sempurna. Bahkan kata Imam Yazid Ar-Raqasi, sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mustawiyatun, itu sempurna. Ka'annaha mawzunatun, seolah-olah sholat Rasulullah itu ditimbang. Kalau ditimbang kan umpamanya ukuran tangan itu gerakannya seberapa, dan ditimbang itu pas. Ya, ketika takbiratul ihram tangannya seberapa, pas. Ketika ruku, maka rukunya Rasulullah itu kalau ditaruhin air di nampan, kaki nampan gitu nggak akan tumpah, saking ratanya gitu. Nggak terlalu begini banget, nggak mendangak, apalagi mendangak. Itu dari sisi jawarih, dari sisi fisiknya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan tentang rukuknya, sujudnya. Gitu. Kalau kita tidak sampai sempurna, Pak, itu nanti sholat itu akan dilipat-lipat sholat kita itu, lalu dipukulkan ke kita. Ini sholat kamu. Na'udzubillah. Wa innaha lakabiratun
illa 'alal khashi'in. Salat itu berat, Pak, kecuali bagi orang-orang yang hatinya khusyuk. Kalau enggak khusyuk itu, pernah nggak Bapak sholat satu rakaat aja berat gitu? Pernah nggak Pak Sanusi? Pernah kan? Ada yang kadang sholat itu ringan. Gitu. Syekh Abdul Qadir itu sholatnya itu, Pak, sholat subuhnya beliau itu dari wudhunya sholat isya. Berarti nggak tidur, Pak, ya? Jadi beliau itu kalau sholat subuh wudhunya itu dari wudhu isya. Sepanjang malam punya wudhu. Bahkan pernah di manaqibnya Syekh Abdul Qadir itu, Syekh Abdul Qadir itu pernah punya sakit salis. Salis itu mencret gitu ya, gampang ini. Sampai malam itu wudhunya 40 kali. Saking nggak mau putus dari punya wudhu. Nah, kita alhamdulillah nih sampai isya. Kalau wudhu isya itu dari wudhu maghrib, kita kuat, Pak, ya. Tinggal duduk aja di sini nih sampai isya. Ya, kalau Syekh Abdul Qadir itu wudhunya dari isya sampai kepake buat subuh. Kita pernah begitu, cuman sholat isyanya ketiduran, bangun jam 4 sholat isya. Sampai wudhu sampai subuh itu dari isya, karena isyanya jam 4. La yanduru, qala sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu yaumal qiyamah ilal abdi la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan memandang hambanya dengan pandangan kasih sayang di hari kiamat kepada seorang hamba yang ketika ruku dan sujud tidak diluruskan apanya nih? Pundak apa belum? Punggungnya nggak lurus, punggungnya asal-asalan gitu. Kalau ciri orang yang munafik itu kalau sholat kusel-kuselan. Kadang kalau ada sandaran sambil nyandar sholat. Iya. Ada yang gitu. Sholat sambil ngantuk, ada nggak? Kalau sholat sambil ngantuk jarang, Pak, ya. Nanti kalau ngantuk tiduran ya batal sholatnya. Kalau ngaji enggak ya, Pak, ya. Coba. Jadi Allah tidak akan melihat sholatnya seorang hamba yang ketika ruku tidak diluruskan apa tadi? Punggungnya. Jadi ruku itu harus benar-benar pas, Pak. Makanya pasnya itu apa? Tangan kita. Ini telapak kita harus di lutut. Hah? Lutut tengkul. Iya, lutut tengkul ya. Gitu tuh, Pak. Set. Tuh. Ini pandangan ke tempat sujud. Ini begini. Begitu tuh, Pak. Tangannya ngadep itu semua. Set. Ketika takbir untuk bangun dari ruku begini. Sami Allah liman. Mulai diperhatikan itu, Pak. Biar rapih. Karena Allah nggak akan melihat seorang hamba kalau yang ruku umpamanya rukunya begitu gitu umpamanya. Atau begitu gitu umpamanya. Ada kalau ruku tuh begitu. Ya kalau lagi sakit sih nggak masalah. Kalau pas sehat harus sempurna. Jadi atas itu rata. Begitu juga sujud. Ya, kalau sujud harus begitu, Pak, ya. Nah, ini. Waman shalla sholatan liwaktiha wa asbagha wudu'ahu wa atamma ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu urijat wa hiya bayda musfiratun, ya, musfiratan taqul
hafidhakallah kama hafidtani. Tuh kata Rasulullah, barang siapa yang sholat di waktunya, dia menyempurnakan wudhunya dan menyempurnakan rukuk dan sujud serta khusyuknya, urijat, maka sholat itu akan dinaikkan. Ya, amalan kita kalau diterima itu dinaikkan. Wa hiya bayda, sementara sholat itu bersinar, musfiratun, bersinar, mencorong, ya. Bayda itu putih, kayak kita suka lihat tuh Pak ya, kalau di medsos itu malaikat naik kuda putih, baju putih semua, kayak seperti itu mungkin Pak ya. Urijat, dinaikkan sholat kita itu bayda dalam keadaan putih, musfiratun, dan terang. Masalah itu amalan kita. Lalu sholat kita tuh terbang, diangkat oleh Allah, ya kan? Wa taqulu, dan sholat itu mengatakan, hafidhakallah, semoga Allah menjagamu wahai seorang hamba seperti kamu menjaga aku. Sholat ngomong, ya. Jadi jangan sembarangan sholat. Kalau kata bahasa saya mah nggak boleh rubu-rubu gedang. Apa rubu-rubu gedang? Ya asal maksudnya, ya. Dari mulai wudhunya disempurnakan, kuku-kuku kita, kalau masih ada yang menghalangi sampainya air, sempurnakan. Jangan pas meninggal, kasihan yang mandiin. Kalau kita sholatnya rajin, makan dijaga, nggak banyak makannya, yang mandiin juga nggak terlalu capek kali ya, Bah. Karena udah bersih sehari-hari bersih. Saya dulu punya temen orang Ambon Pak, dia itu cerita sama saya, kata dia, saya itu punya amalan Pak, biar ketika dimandiin gak ada yang keluar kotorannya. Dia bacaannya itu seperti jawokan begitu, bahasa Ambon. Ya, yang penting kita menjaga, terutama menjaga dari maksiat, gitu Pak ya. Makanya kekasih Allah Ta'ala itu perut tuh nggak pernah penuh Pak. Ya, itu Abuya Mufasir yang ada di Banten itu kurus Pak, tapi enak, sehat kelihatannya. Ibadahnya juga ringan. Tapi kalau kita gemuk kayak saya nih, gemuk banget, berat ibadah juga Pak. Maunya tidur aja, duduk di TV, udah istri saya pasti kok, coba lihat, pasti merem saya. Ya Allah, kata saya, apalagi di bawah sholat, cepet ngantuknya, ya. Nah itu kalau kita sholatnya menyempurnakan ruku dan sujudnya, sholat kita itu akan diangkat ke langit. Karena ada yang mengatakan Pak, surga itu berada di langit ketujuh sana, di atas Pak. Kalau sekarang ini Bapak ngebayangin surga itu ada di mana? Ya akhirat Pak ya. Iya, akhiratnya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya Pak, kalau Bapak ibadahnya rajin, ya kan, hatinya bersih, itu namanya tuh ini apa? Mubasyirat Pak. Mubasyirat itu kabar gembira dari Allah Ta'ala, itu pasti sampai ke kita. Entah melalui mimpi tiba-tiba Bapak berada di suatu tempat yang indah banget. Itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diceritakan kebahagiaan di situ. Pernah nggak Bapak ngimpi seperti itu? Ya, insya Allah itu ditemukan. Kadang-kadang kita dibawa oleh sungai air, terus kita, atau dengan angin, bos, terasa sampai bangun itu merasakan nikmatnya itu. Itu masya Allah, itu namanya mubasyirat.
kabar-kabar gembira. Mubasyirat. Nah, itu untuk Rasulullah, mubasyirat basyira wa nadhira. Rasulullah itu diutus oleh Allah basyiran wa nadhira. Basyiran itu kabar gembira, kata Rasulullah, siapa yang amal soleh akan masuk surga, itu basyira. Wa nadhira, dan Rasulullah diutus sebagai pemberi peringatan. Siapa yang maksiat masuk neraka, itu namanya nadhira. Nah, kata di mubasyiron itu satu akar kata dari basyiron, benar Pak? Kabar gembira. Kabar gembira berbentuk mimpi. Masya Allah, itu mimpi itu Pak. Makanya juz'un min arba'ina nabiya, satu juz dari 40 kenabian itu mimpi. Makanya kalau mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Qulhu 11 kali, Falak Binas masing-masing 3. Enak tidurnya Pak. Hah? Pernah begitu? Mau tidur nih Bapak, ambil air wudhu, baca dulu surat Tabarok. Saya berkali-kali Pak, saya sampaikan surat Tabarok. Itu menjadi teman kita di kuburan, polisi kita. Ya, jadi malaikat yang mau menghisap kita itu di stop sama surat Tabarok. Kamu gak tanyakan begitu, mau ngapain? Mau nyiksa orang ini, kata. Oh, nggak bisa, di orang ini ada saya, kata surat Al-Muluk itu. Wah, kata malaikat petugas yang menyiksa, nggak bisa, ini orang jarang sholat, orang ini dolim gitu kan. Ya tapi nggak bisa, kata surat. Berdebat tuh Pak, berdebat ya malaikat sama surat Tabarok. Kalau Bapak sering baca, hafal nggak Pak? Apa? Iya. Nah, coba terusin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Halo. Kul innamal ilmu indallah ana nadhirum mubin. Gitu Pak ya. Falamma ra'awhu zulfatan si'at juhul ladzina kafaru wa qila dalladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'a rahimana wa may yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bi wa ali tawakkalna fasana'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ya, gitu Pak. Terus pamayatikum bima'im ma'in. Tuh, kita jawabnya apa? Habis baca surat Al-Muluk terakhir, pamayatikum bima'im ma'in. Jawabnya Allahu Rabbul Alamin. Baca doa. Allahumma asimni bil islami qa'iman wa asimni bil islami qa'idan wa raqidan wa la tusmit fi aduan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah wa anta khidum bi nasiyatiha wa as'alukal khaira biyadik. Coba. Ketika kita mau di tempat tidur, mau ambil bantal, gak apa-apa sambil tiduran. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpinya juga enak. Nah, ini Pak ya. Lalu selanjutnya waman sholat sholatan li ghairi waqtiha walam yusbik wudu'aha walam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha urijat wahya sauda'u mudlimatun wa taqulu dayya'aka Allah kama dayya'tani. Tuh Pak,
Sebaliknya, kalau barang siapa yang sholat di luar waktu sholat, nah ini namanya orang fawailul lil musallin ini. Neraka wel itu untuk orang yang sholatnya selalu di luar waktu. Sholat subuh jam 6, 7, jam 6 itu sudah keluar ya. Iya. Sholat subuh jam 6 itu sudah kodoan Pak. Ada yang sholat subuh jam 6 di sini. Kalau kelihatannya sih nggak ada di sini sholat subuh jam 6 Pak ya. Sudah isyraq itu jam 6 kurang 5 kalau nggak salah ya. Sholatnya selalu di luar waktu, ya kan? Dan tidak menyempurnakan wudhunya, ruku, sujud, dan khusyuknya, maka sholat itu akan diangkat oleh Allah, dan sholat itu dalam keadaan hitam yang sangat menenggelamkan, hitam yang sangat mudlim itu, ya, sangat menggelapkan. Sambil sholat itu mengatakan, semoga Allah menyia-nyiakan kamu, kata sholat, seperti kamu menyia-nyiakan saya. Sholatnya begitu. Makanya tempat sholat ini Pak, kita ini yang kita sujud itu ngomong saksi dia. Saya sering disujudin nama fulan ya Allah, ngomong jadi saksi. Hatta idza kanat haitsu Allah luffat kama yulaffus thawbul khalaq fayudrabu biha wajhuhu. Ya, sampai-sampai kalau Allah berkehendak itu sholat dilipat-lipat seperti dilipat-lipatnya baju yang sudah rusak, diketik-ketik begini, fayudrabu biha, lalu dipukulkan dengan baju yang sudah rusak itu, digebukan. Apa yang digebukan? Wajahnya digebukin, gelebek gitu kan. Ini sholat kamu ya Allah. Itu makanya ya, kemarin itu saya ada yang tanya Pak, teman saya sekarang canggih kan, orang Kaliwungu Jawa Tengah, nanya ke saya ke Tambun. Orang Tambun nggak ada yang pernah tanya ya Pak. Ustadz tanya apa, katanya ada seorang yang meninggalkan sholat puasa sudah 16 tahun katanya. 16 tahun. Gimana kalau mau dikodok gitu kan? Ya saya bilang ya harus dikodok itu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat gini Pak, kalau meninggalkannya itu tanpa udzur, harus segera gantinya, itu harus segera. Kalau udzur, contoh udzur itu begini, saya di perjalanan Isya itu masih di mobil, sulit kondisinya untuk turun lah keadaan, sehingga sampai rumah itu jam 8, sudah lewat waktu Isyanya. Waktu maghribnya ya, kalau Isya masih boleh. Sholat maghrib ketinggalan sampai lewat Isya karena kita di perjalanan. Ya, masuk rumah sudah jam 8, berarti yang kita tinggalkan sholat maghrib. Tapi udzur karena di jalanan tadi, maka untuk mengkodoknya boleh kita istirahat dulu, mandi, makan, boleh, lalu kodok. Kodok itu kok dalam kondisi seperti itu yang kita lakukan sholat Isya dulu apa maghrib dulu Pak? Maghrib dulu. Karena waktu maghrib. Ayo. Sesudahannya maghrib dulu Pak, maghrib baru Isya. Harus maghrib dulu. Maghrib dulu. Kan urutannya maghrib dulu.
Kan waktunya punya Isya, betul. Terkecuali waktu itu sudah mepet, maka yang punya waktu dulu yang diduluin. Ya, umpama ini. Umpamanya waktu Isyanya itu selesainya jam 4 subuh umpama. Kita belum sholat maghrib, mau mengkodok maghrib. Masih setengah jam lagi. Itu masih tetap maghrib dulu. Tapi kalau umpama sudah jam 4 kurang 5 menit, maka wajib Isya yang punya waktu dulu. Tapi kalau masih panjang, berurut. Maghrib dulu. Sama Bapak dengan jamak takhir. Bapak jamak takhir nih. Saya jamak aja maghribnya ke Isya. Ketika melakukan ya maghrib dulu. Lalu Isya. Kalau maghrib kan nggak bisa dikosor, tetap 3, maka Isyanya yang 2 rakaat. Gitu Pak. Urutannya yang dulu didahului. Ya. Yang dulu didahului. Oh itu kan waktunya punya Isya lah, iya. Kan maghribnya ditarik ke Isya. Terus kemarin juga tuh tentang Fatihah ya Pak ya. Jadi ada orang yang menganggap itu Fatihah itu dijamin oleh imam. Padahal saya kasih tahu, sudah saya jelasin yang dijamin oleh imam itu rakaat yang masbuk. Rakaat selanjutnya ya kita harus baca Fatihah. Atau kita takbiratul ihramnya bareng sama imam, nggak ada yang bisa dijamin oleh imam. Kalau Bapak dalam salah satu rakaat itu nggak baca Fatihah, wajib nambah 1 rakaat lagi. Nah kalau dari 4 rakaat ini yang baca Fatihahnya cuma 1 kali, berarti nambah 3 rakaat. Makanya dulu di pesantren saya Pak di Kaliwungu sering sholatnya bareng takbiratul ihramnya. Ketika udah pada salam, dia udah sholatnya di depan, nambah dia 1 lagi, kadang 2 lagi. Kenapa? Ada yang lewat Fatihahnya. Jadi nggak dihitung. Nah ini perlu Pak ya. Makanya jadi imam harus kasih kesempatan untuk makmum bisa baca Fatihah. Karena sholat itu nanti, nah bakal di sini nih Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aswa'un nas sariqatan alladzi yasriqu min sholatihi. Itu kata Nabi, manusia yang paling buruk mencurinya, jadi pencuri yang paling buruk itu adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Saya ulang, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih Pak, riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, pencuri yang paling jelek itu ketika manusia mencuri dari sholatnya, mencuri tumakninanya orang ada, mencuri bacaannya nggak sempurna. Lah ini disebutnya kita pencuri Pak. Orang bohong aja dianggap pencuri Pak. Al-kadzib, ya kan, syarikun, lisun. Orang yang bohong itu dianggap pencuri. Al-lisu yasriku malaka. Kalau pencuri itu mengambil harta kamu. Sedangkan orang yang bohong itu mencuri akal kamu. Jadi jangan sampai kita sholat jadi pencuri. Loh kok bisa orang sholat kok jadi pencuri? Yang dicuri apa? Rukun sholat dicuri. Yang harusnya ada tumaknina nggak ada. Coba maksudnya. Itu. Jadi yang paling, ya kita mencuri sendal orang juga jelek. Tapi ada orang sholat kategori pencuri. Apa yang dicuri? Mencuri tumaknina, mencuri bacaan nggak sempurna. Nah ini Pak ya, mencuri juga apa? Mencuri khusyuk. Kita sholat hatinya kemana-mana. Nah ini.
Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an as-salatu mikyalun faman aufa istaufa wa man taffafa faqad amma ma qala Allah taala. Jadi salat itu diumpamakan timbangan. Ya. Kalau timbangannya nimbangnya pas sempurna, kalau mengurangi lah maka kena ayat wailul lil mutaffifin. Wailul mutaffifin ini kan asalnya untuk orang yang mengurangi timbangan, Pak. Neraka wel itu untuk orang yang timbangannya kurang. Kita kalau jual beras sekilo, ya kan, dikurangin. Giliran kita beli maunya dilebihin. Nah itu wailul lil mutaffifin. Lah, neraka wel itu untuk orang yang suka ngurangin timbangan, juga untuk orang yang suka ngurangin dalam rukun sholat. Tuh. Ada lagi orang yang mencontohkan orang yang sholat itu bagaikan orang yang dagang. Dia tidak akan dapat untung ya sampai dia modalnya itu kembali. Kalau modalnya aja belum kembali, bagaimana mau cari untung? Jadi sholat itu tak ubahnya orang yang sedang dagang. Dia tidak akan dapat untung sampai modalnya itu kembali. Begitu juga sholat. La tuqbalu lahu nafilah. Sholat sunnahnya nggak akan diterima sebelum sholat wajibnya sempurna. Contoh bapak pengen taraweh, ngejar-ngejar tarawehnya kayak apa? Isanya nggak sholat. Ya, sama seperti itu, modalnya aja nggak balik, bagaimana mau dapat untung? Modalnya apa? Ya sholat wajib itu sempurnakan. Rasul mal itu sempurnakan dulu sholat wajibnya, baru ambil sunnahnya. Karena kalau sholat wajibnya nggak sempurna, ya sholat sunnahnya juga la tuqbalu. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak, 5 menit lagi. Ya, monggo Pak Sanusi. Lagi, Pak. Ada pertanyaan? Berapa menit lagi waktunya? 4 ya, masih 4 menit lagi. Pak Haji, ada pertanyaan? Monggo. Ya, silakan. Mulai dari kecil juga sholat. Iya. tahun bisa mulai dengan lagi yang sholatnya Nah, iya kan saya bilang tadi, Pak. Ketika orang meninggalkan sholat itu, maka kapan dilakukannya? Ketika ingat. Nah gitu. Kalau yang bertahun-tahun ya, berbulan-bulan ninggalin sholat seperti itu, yang jelas dia wajib taubat. Jadi ada 2 caranya. Saya 10 tahun nggak sholat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, itu harus diqodho kalau ditinggalkannya dengan sengaja, dan harus taubat. Ada lagi yang mengatakan cukup dengan taubat, menyesali dosa-dosa yang lalu perbanyak amal baik. Terus Allah ampuni nggak? Itu fi masyiatillah, dalam kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak ngampuni, kalau Allah berkehendak mengazab. Beda kalau faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah itu kalau orang melakukan dosa besar langsung dianggap musyrik.
Makanya yang paling enak tuh paham ahli sunnah wal jamaah. Tadi itu pertanyaan Bapak tadi, itu ada yang mengatakan wajib diqodho, Pak. Ada juga yang penting tobat, jangan lagi diulangin meninggalkan sholat. Milih mana, Pak? Ya kalau 10 tahun kan waduh, setiap sholat 2 kali selama 10 tahun. Ya udah istighfar aja dah, ya Allah saya minta ampun, sekarang saya perbaiki sholatnya. Insya Allah Allah maha pengampun. Udah Isa ya? Ya, belum lagi. Baik, demikian kajian malam ini tentang kesempurnaan dalam melakukan sholat. Itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Jangan sampai kita jadi pencuri dalam sholat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaatnya dan dapat kita ambil di kehidupan sehari-hari. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.